Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam bagi warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Pertama-tama terima kasih pada panitia telah mengundang saya dalam rangka sosialisasi tabel IO atau tabel IO Maluku Utara tahun 2016. Pada kesempatan kali ini saya ingin perkenalkan bahwa saya pada tahun 2019 kemarin, alhamdulillah telah menyelesaikan tugas memasuki Punabakti, dan sekarang juga saya masih aktif untuk mengamati perkembangan tabel IO, PDB, dan IRIO. Kebetulan saya punya channel bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mempelajari tabel IO, IRIO, dan PDB, PDRB, itu bisa melihat dalam channel saya. Jadi IRIO ini memang suatu data yang baru pertama kali dirilis oleh BPS RI ya pada akhir Mei tahun ini. Jadi ini memang belum pernah dalam sejarah BPS RI merilis tabel IRIO, baru pertama kali ini ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya itu ada beberapa ekonom, peneliti dan sebagainya mencoba menyusun tabel IRIO dengan metode non-survei, ya, dengan menggunakan metode-metode tertentu seperti Muhdi ya pada tahun 98 dengan teknik hibrid membuat tabel IRIO 5 pulau ya, kemudian dianalisis. Namun itu lebih dengan metode tertentu, tidak melakukan survei. Namun yang BPS susun ini benar-benar seperti menyusun tabel IO ya, sehingga akurasinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan metode non-survei ya. Baik, kita langsung saja. Jadi ini sudah panjang lebar ya, definisi ini disampaikan oleh Bapak Deputi tadi, kemudian oleh teman-teman dari BPS Maluku, termasuk dari moderator, bahwa IO ini penekanannya adalah keterkaitan antar sektor dan antar wilayah ya. Jadi kelebihan dari IRIO ini ya, keterkaitan antar wilayah terlihat sangat jelas ya. Misalkan bagaimana ketergantungan Maluku Utara terhadap Jawa, terhadap Sumatera dan seterusnya. Sedangkan di tabel IO tidak akan tampak keterkaitan antar wilayahnya. Berikutnya adalah apa sih perbedaan tabel IO dan IRIO. Nah, ini yang mungkin perlu kita ketahui bersama ya. Jadi tabel IO ini dia intra regional, hanya memperlihatkan keterkaitan antar sektor dalam satu wilayah ya. Sedangkan tabel IRIO itu keterkaitan antar sektor dalam satu wilayah dan keterkaitan antar sektor dengan wilayah lainnya. Ya, jadi lebih luas cakupannya. Ya, nah ini yang membuat BPS agak kesulitan tahun-tahun sebelumnya menyusun, dan alhamdulillah tahun ini sudah di-launching tabel IRIO tahun 2016. Berikutnya yang lebih penting lagi ya, maaf, jangan sebelumnya, balik sebelumnya. Sebelum. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin mendapatkan tabel IO, ya itu tersedia di web BPS masing-masing provinsi. Tabel IO, ya. Kalau tabel IRIO itu di web masing-masing BPS provinsi tidak tersedia. Itu hanya tersedia di web BPS RI, ya. Tabel IRIO ini ada tabel IRIO yang berukuran 17 industri kali 17 industri dan 52 industri kali 52 industri. Ya, semakin detail ukurannya itu bisa semakin dalam analisisnya. Demikian juga tabel AO yang ada di masing-masing provinsi, ya, itu ukurannya sama 17
dan 52 industri. Nah, ini perlu kita ketahui ya bahwa IRIO itu hanya ada di web BPS RI, tidak tersedia di web BPS Provinsi. Lanjut. Nah, disinilah kita bisa lihat ya bahwa yang di sini saya ambil contoh framework tabel IRIO ya 17 kali 17 industri dan hanya ada 3 provinsi ya Aceh, Jabar dan Maluku Utara ya. Jadi kalau kita membaca tabel IRIO ya itu artinya kalau baris itu kita membaca alokasi output dari masing-masing provinsi. Ya, misalkan Maluku Utara, ya baris Maluku Utara, sektor 1 itu outputnya digunakan oleh Aceh berapa, digunakan oleh Jawa Barat berapa, dan digunakan oleh Maluku sendiri, Maluku Utara sendiri berapa. Itu artinya alokasi output sektor 1 produk Maluku Utara. Dan digunakan dalam rangka permintaan antara. Kemudian selain digunakan untuk permintaan antara, output Maluku Utara ini juga digunakan untuk permintaan akhir. Ya, permintaan akhir oleh Aceh berapa, oleh Jabar berapa, oleh Maluku Utara berapa. Ya, sehingga dapatlah total permintaan Maluku Utara untuk sektor 1. Demikian juga sektor 2 dan seterusnya. Ya. Nah, hal yang sama itu juga kita bisa lihat untuk Aceh bagaimana, untuk Jawa Barat bagaimana. Itu pertama kalau kita melihat tabel IRIO menurut baris. Sekarang bagaimana kalau kita melihat tabel IRIO menurut kolom? Ya, tabel IRIO menurut kolom itu artinya kita melihat struktur input dari setiap sektor ya yang ada di sebuah provinsi ya. Dan menggunakan input dari provinsi mana saja. Saya ambil kolom Maluku Utara, ya. Sektor 1, ya, sektor 1 ini menggunakan input dari Aceh berapa, dari Jawa Barat berapa, dari Maluku Utara sendiri berapa. Itu yang disebut dengan struktur input Maluku Utara sektor 1. Ya, kemudian kita bisa lihat berapa input yang berasal dari produk domestik, dari impor luar negeri, dan dari impor antar provinsi. Kemudian yang lebih penting lagi kita bisa melihat komponen nilai tambah dari masing-masing sektor di Maluku Utara. Ya. Nah, kemudian menurut kolom kita juga bisa melihat kolom Maluku Utara di komponen permintaan akhir, ya ini permintaan akhir, kita bisa melihat konsumsi rumah tangga di Maluku Utara yang berasal dari Aceh berapa, berasal dari Jawa Barat berapa, berasal dari Maluku Utara sendiri berapa. Nah inilah tadi yang disebut dengan kelebihan tabel IRIO, ya interdependensi dari antar region, antar wilayah tampak dengan jelas tabel IRIO. Itu sementara pengertian dari tabel IRIO. Ya, lanjut. Berikutnya adalah bagaimana menyusun tabel IRIO. Ya, jadi pada dasarnya sama dengan penyusunan tabel IO. Ya, tabel IRIO itu ada yang disebut dengan survei metode survei dan metode non survei. Ya, sudah jelas ya bahwa metode survei ini hasilnya jauh lebih akurat dibandingkan dengan metode non-survei. Ya. Namun, kelemahan metode survei itu pertama adalah memakan biaya yang sangat besar dan waktu yang sangat lama. Ya, contoh saja, IRIO tahun 2016 baru di launching Mei 2021 kemarin. Ya, karena memang pekerjaannya sangat besar sekali. Ya. Nah, kalau metode non-survei ini biaya yang murah dengan menggunakan metode dan hasilnya sudah pasti jauh lebih cepat, setahun mungkin selesai. Ya. Lanjut.
Ini metode survei yang dilakukan pada penyusunan tabel input-output interregional tahun 2016, tabel IRIO. Ya. Jadi pertama, ya ini prasyarat ya untuk mencapai IRIO. Pertama harus disusun yang namanya tabel SUT, Supply and Use Table. Ya. 34 provinsi harus menyusun. Ya. Kemudian kedua, setelah tabel SUT ini selesai, ini pun karena metode survei ini paling tidak setahun menyusun SUT ini, ya. Ditransformasilah tabel SUT ini menjadi tabel input output 34 provinsi, ya. Nah, tabel input output 34 provinsi inilah yang ada di web masing-masing BPS provinsi, ya. Kemudian BPS RI melakukan survei perdagangan antar provinsi untuk melihat keterkaitan antar wilayah. Ya, berdasarkan survei ini dan dikombinasikan dengan tabel I/O yang ada 34 provinsi, maka dapatlah yang namanya tabel IRIO 34 provinsi. Ya. Nah, tabel IRIO 4 provinsi ini nanti Bapak Ibu lihat dalam web BPS itu diagregasi lagi, nanti ada dua jenis, IRIO 34 provinsi dan IRIO 6 pulau. Jadi tergantung analisisnya, mau analisis menurut 34 provinsi atau menurut 6 pulau. Ini tersedia di web BPS RI. Artinya bagaimana struktur permintaan dan struktur penawaran ya dari masing-masing wilayah, masing-masing sektor ya, dan analisis struktur input, ya, input proses produksi, kemudian analisis struktur konsumsi rumah tangga dan seterusnya. Itu disebut dengan analisis struktur atau analisis deskriptif. Ya. Kemudian yang kedua adalah analisis keterkaitan. Jadi analisis keterkaitan ini yang paling terkenal itu adalah output multiplier effect. Ya. Efek bagaimana jika suatu sektor mengalami peningkatan permintaan akhir, dampaknya terhadap total perekonomian seperti apa? Itu yang disebut dengan output multiplier. Ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan efek ke belakang, ya, backward, dan efek ke depan, forward linkage. Ya. Ini biasanya yang digunakan untuk melihat sektor-sektor unggulan. Sektor-sektor unggulan yang memiliki indeks backward linkage yang lebih besar dari 1 dan forward linkage-nya juga lebih besar dari 1, itu disebut dengan sektor unggulan. Nanti kita akan lihat bagaimana sektor unggulan dari sektor-sektor di Provinsi Maluku Utara. Kemudian yang ketiga, analisis dampak. Ya. Jadi berdasarkan matriks Leontief, matriks kebalikan Leontief, kita bisa menghitung dampak output, ya, dampak terhadap penciptaan output, nilai tambah, tenaga kerja, dan pendapatan. Dan yang terakhir, ini tidak saya masukkan, untuk proyeksi. Jadi dari model IRIO ini bisa kita membuat proyeksi terhadap perekonomian ke depan. Ya, lanjut. Nah, itu pengantar saya terkait dengan tabel input-output dan tabel IRIO. Berikutnya saya akan menyampaikan sekilas, ya, tidak serinci, ya, mungkin secara agregasi, bagaimana profil Provinsi Maluku Utara, ya, dalam model input-output dan IRIO. Ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bagaimana posisi lanjut peran Provinsi Maluku Utara dalam perekonomian. Nah, jadi kalau kita lihat peta 34 provinsi PDRB-nya, ya, bahwa Maluku Utara itu berada di ranking ke-33 di atas Provinsi Gorontalo, ya, di atas Provinsi Gorontalo, ya. Nah, jadi memang saya melihat data Maluku Utara tahun 2021, ya. Jadi
prediksi saya tahun ini, tahun 2021 ya, dengan pertumbuhan Maluku Utara yang begitu tinggi ya, sampai 16% ya, Provinsi Maluku Utara, dan apa namanya, posisi Maluku Utara PDRB sekarang tahun 2020 itu 42 triliun ya. Masih di atas Sulbar, di bawah Sulbar 45 triliun, Maluku 46 triliun. Namun dengan pertumbuhan kumulatif satu semester Maluku Utara yang mencapai 15% lebih ya, sedangkan Maluku 1,25%, prediksi saya tahun ini Maluku Utara akan menempati posisi Maluku ya, naik 2 ranking menjadi ranking 31 ya. Ini prediksi saya. Mudah-mudahan saya capai karena saya lihat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang begitu cepat ya, di satu sisi Maluku stagnan ya, stagnan karena kondisi pandemi ya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana struktur ekonomi ini juga saya turunkan dari tabel input-output Maluku Utara tahun 2016 ya, bahwa sektor perdagangan, perkebunan, pemerintahan, pertambangan biji logam ya, memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Maluku ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, nanti bisa coba lanjut. Nah, jadi berdasarkan tabel I/O ya, itu kecil sekali ya. Berdasarkan tabel I/O ya, PDRB Maluku Utara pada tahun 2016 itu sebesar 32 triliun ya, 32 triliun ya. Nanti Bapak Ibu-ibu jangan bandingkan dengan publikasi PDRB, pasti akan berbeda. Karena penyusunan tabel I/O 2016 dengan penyusunan tabel PDRB 2016 itu independen, pasti hasilnya beda. Tapi paling tidak secara struktur ya ini akan sama ya. Jadi di sini berdasarkan tabel I/O Maluku Utara ukuran 52 industri, ada 5 sektor kunci di Maluku Utara yang memiliki kontribusi nilai tambah terbesar. Pertama itu adalah sektor perdagangan dengan kontribusi 11,40%. Kedua, sektor pemerintahan. Nah, ini menarik ya, pemerintahan menjadi sektor kunci dengan kontribusi terhadap PDRB 10,89% ya. Kemudian ketiga, perkebunan 11%. Ya. Keempat, perikanan 9%. Kelima, pertambangan biji logam. Nah, jadi pertambangan biji logam ini yang saya amati sejak semester kuartal 4 2020 sampai kuartal 2 2021, pertumbuhannya sampai 2 digit, malah 3 digit terakhir ini, pertumbuhan pertambangan biji logam ini. Di satu sisi, share-nya cukup besar. Ini yang membuat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menjadi sangat tinggi. Ya. Nah, ini adalah struktur ekonomi dari Maluku Utara berbasis tabel I/O. Lanjut. Nah, sekarang kita melihat bagaimana struktur permintaan dan penyediaan barang dan jasa Provinsi Maluku Utara ya berdasarkan tabel I/O. Jadi secara agregat kalau kita melihat baris ya, itu artinya kita melihat struktur permintaan, struktur demand ya. Ada permintaan antara, ada permintaan akhir atau konsumsi akhir ya. Sedangkan kalau kita melihat menurut kolom, itu artinya kita melihat struktur supply. Struktur supply itu artinya yang berasal dari produk domestik berapa, impor luar negeri berapa, dan impor antar provinsi berapa. Nah, dari sini kita lihat ya, paling pojok bawah kanan itu 77 triliun ya. Itu total permintaan barang dan jasa di Maluku Utara. Dari 77 triliun ini
ternyata 22,4 triliun itu digunakan untuk permintaan antara dan 54,7 triliun digunakan untuk permintaan akhir. Ya. Kemudian kalau kita lihat kolomnya, dari 77 triliun demand itu dipenuhi dari produk domestik Maluku Utara sendiri sebesar 55 triliun, impor luar negeri 4 triliun, dan impor antar provinsi 17 triliun. Lanjut. Nah, mungkin lebih enaknya daripada kita lihat angka-angka, tabel tersebut saya buat persentasenya. Ya. Jadi tadi struktur permintaan ya bahwa hampir 30%, 29% permintaan itu digunakan untuk memenuhi permintaan antara. Apa itu permintaan antara? Artinya permintaan dalam rangka proses produksi dari dunia usaha, itu permintaan antara. Sedangkan konsumsi akhir yang terdiri dari ada konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal, ekspor luar negeri, dan seterusnya. Konsumsi akhir ini sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga, yang hampir sama dengan permintaan akhir 29,04%. Sedangkan di ekspor ke luar negeri itu 14,25%. Cukup tinggi, 14, hampir 15%. Permintaan barang jasa itu diekspor ke luar negeri, keluar provinsi, ya. Sedangkan keluar negeri hanya 0,71%. Nah, itu adalah struktur permintaan. Kemudian struktur supply, penyediaan, ya, itu 71% disuplai dari produk domestik, 23%, cukup tinggi ketergantungan terhadap impor antar provinsinya. 23%, hampir seperempat supply itu berasal dari impor antar provinsi, ya. Nanti akan kita lihat provinsi mana saja ini ketergantungannya tinggi untuk Maluku Utara. Oke, itu sementara struktur secara agregat saja, ya, saya tidak detail struktur permintaan dan penyediaan dari barang jasa di Maluku Utara tahun 2016. Lanjut. Berikutnya adalah neraca perdagangan Provinsi Maluku Utara. Ya, jadi neraca perdagangan ini memperlihatkan bagaimana konektivitas ya atau keterkaitan Maluku Utara dengan provinsi lainnya atau luar negeri. Nah, di sini mohon maaf itu bukan triliun satuannya tapi juta rupiah, bukan triliun, ya. Jadi di sini ekspor Maluku Utara itu sebesar 11 triliun ya, 11,5 triliun, di mana ekspor antar provinsinya 10,99 triliun dan keluar negerinya masih kecil, 547 miliar, atau secara struktur 95% total ekspor itu digunakan untuk ekspor antar provinsi, ya, ekspor ke luar Maluku Utara. Sedangkan impor Maluku Utara yang berasal dari luar negeri itu 4 triliun, ya. Nah, ini bisa kita lihat nanti defisitnya, neraca perdagangan luar negerinya cukup besar. Sedangkan impor antar provinsinya mencapai 17,8 triliun, ya. Jadi net ekspornya atau neraca perdagangannya untuk neraca perdagangan luar negeri itu mengalami defisit minus 3,5 triliun, antar provinsi lebih tinggi lagi mengalami defisit minus 6,8 triliun. Ya, inilah secara total neraca perdagangan Provinsi Maluku Utara. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana... Waktunya masih tersisa 5 menit. Ya, makasih Pak Nur. Ya, saya mengingatkan kembali bahwa waktunya tersisa 5 menit untuk bisa pemaparan awal ini, Pak Rudiansyah. Ya, makasih Pak Nur. Ya. Baik, ini adalah struktur neraca perdagangan, ya. Artinya perdagangan Maluku Utara dengan 34 provinsi lainnya, ya. Jadi di sini kita bisa lihat
net ekspor dengan DKI itu paling besar defisitnya, minus 3 triliun ya, karena importnya dari DKI 5,5 triliun, sedangkan ekspornya hanya 2,3 triliun. Demikian juga untuk seterusnya untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Selatan. Ya, lanjut. Nah, ini sama saja, lanjut saja, ini tabelnya sama dengan tabel sebelumnya, lanjut. Nah, ini impor Maluku, ya, jadi sektor pertanian di Maluku Utara ya itu mengimpor dari DKI 247 triliun. Di sini sektor transportasi dan pergudangan di Maluku Utara yang paling banyak mengimpor ya. Dari DKI 468 miliar, dari Jawa Tengah 912 miliar, dari Jawa Timur 263 miliar. Ya, inilah ketergantungan Maluku Utara terhadap DKI, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ya, ini dalam rangka yang tabel di atas dalam rangka untuk konsumsi antara atau permintaan antara. Sedangkan yang paling bawah ini dalam rangka untuk memenuhi permintaan akhir. Jadi memang permintaan akhir konsumsi rumah tangga di Maluku Utara itu cukup tinggi terhadap ketergantungan barang impor dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan seterusnya. Ya, lanjut. Berikut adalah angka pengganda output multiplier ya. Lanjut. Nah, di sini output multiplier yang terbesar itu adalah 5 sektor, yaitu listrik, ya, kemudian angkutan sungai danau penyeberangan, real estate, industri makanan minuman, dan industri kayu. Ya. Sedangkan yang terendah output multipliernya itu adalah jasa pertanian, kehutanan, logam dasar, dan real estate. Real estate adalah yang terendah. Ya. Jadi output multiplier ini adalah jika permintaan akhir satu sektor meningkat, maka secara total perekonomian outputnya akan meningkat sebesar output multiplier. Lanjut. Nah, ini terakhir daya penyabaran derajat kepekaan. Lanjut. Nah, tadi Bapak Deputi menyampaikan IBL, IBF ya, tapi versinya 17 industri. Nah, yang saya sampaikan ini versi 15 industri, ternyata ada 15 sektor unggulan ya, dari listrik, perdagangan, dan seterusnya. Ini adalah sektor-sektor yang memiliki IDP, indeks daya penyabaran, dan derajat kepekaan di atas 1 ya. Kalau unggulan artinya keterkaitan ke depan dan belakangannya sangat tinggi, ya. Nah, apakah sektor-sektor ini yang akan kita kembangkan? Nanti kita lihat saja, ya. Lanjut. Oke, jadi penutup saya ya bahwa terkait dengan kondisi Maluku Utara, optimalisasi ya sektor unggulan menuju Maluku Utara sejahtera, ini nampaknya PDRB itu belum mencerminkan kesejahteraan. Yang mencerminkan kesejahteraan adalah income per kapita, pendapatan per kapita. Ya, jadi kalau industri biji logam yang notabene PDRB-nya besar, nilai tambahnya besar, itu belum tentu dinikmati oleh masyarakat Maluku Utara. Harus dikeluarkan dulu yang namanya net factor income, pendapatan faktor yang keluar masuk Maluku Utara, baru diperoleh yang namanya pendapatan regional Maluku Utara atau pendapatan per kapita. Ya. Kemudian itu sementara ya mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan tidak lebih waktunya. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih.